Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Hiburan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi di kesempatan yang berharga ini untuk berbagi cerita yang penuh makna, pelajaran, dan inspirasi. Dalam hidup ini, setiap kejadian memiliki hikmah tersendiri. Dan melalui cerita kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan pesan-pesan yang bisa kita ambil sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pastikan kalian menyimak hingga akhir, agar tidak ada bagian yang terlewat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung kanal ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Judul cerita yang saya bahas kali ini adalah Bayi Ajaib yang Bisa Bicara Sejak Lahir, Ramalan Mengerikan untuk Desa di Jawa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah malam yang tak terlupakan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan, tinggallah sepasang suami istri, Suryo dan Lestari. Mereka telah lama mendambakan seorang anak. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menunggu Lestari hamil, kehamilan itu terasa biasa, tanpa ada tanda-tanda keanehan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi pada malam kelahiran bayi mereka. Begitu bayi itu keluar dari rahim ibunya, bukan hanya tangis yang terdengar, tapi sebuah kata, "Ibu." Lestari dan Suryo membelak-belakan mata. Bidan yang membantu persalinan hampir menjatuhkan peralatannya. "Apa tadi?" tanya Suryo, suaranya gemeteran. Bidan menatap bayi itu dengan wajah pucat. Aku tidak tahu. Tapi tadi dia berbicara kan?" Lestari menggigil. Ia baru saja melahirkan seorang bayi yang bisa berbicara sejak lahir. Kabar tentang bayi itu segera menyebar. Tetangga berdatangan, ingin melihat keanehan yang baru saja terjadi. Beberapa datang dengan rasa kagum. Yang lain datang dengan rasa takut. "Nak, bisa bicara lagi?" tanya seorang tetangga dengan hati-hati. Bayi itu hanya menatap mereka dengan mata jernih, lalu berkata, "Aku lapar." Mereka semua mundur ketakutan. Sejak saat itu, kehidupan Suryo dan Lestari berubah. Mereka tidak hanya harus mengasuh bayi mereka, tetapi juga menghadapi reaksi masyarakat yang mulai menganggap anak mereka sebagai sesuatu yang tidak biasa. Saat bayi itu berumur 1 bulan, ia sudah bisa berbicara dengan lancar. "Ayah, Ibu, aku ingin pergi keluar." Suryo mengusap wajahnya, berusaha memahami keadaan ini. "Nak, siapa kamu sebenarnya?" Bayi itu hanya tersenyum. "Aku adalah aku." Jawaban itu membuat bulu kuduk Lestari meremang. Seorang bayi yang baru sebulan sudah bisa berbicara seperti orang dewasa. Ini bukan hal yang biasa. Orang-orang yang datang mencari jawaban. Ketika cerita tentang bayi ini sampai ke telinga orang-orang dari luar desa, beberapa orang mulai datang. Ada wartawan, ada ilmuwan, bahkan ada seorang kiai yang ingin melihat langsung. "Ada kemungkinan ini adalah mukjizat," kata sang kiai. "Tapi juga ada kemungkinan ini adalah ujian." Lestari semakin cemas. "Apa maksudnya, Kiai?" Kiai itu menatap bayi mereka, lalu berkata, "Anak ini bukan bayi biasa. Dan di dunia ini, segala yang berbeda pasti akan diuji." Pesan dari sang bayi. Suatu malam, bayi itu berbicara dengan suara yang lebih tenang dari biasanya. "Ayah, Ibu, jangan takut. Aku di sini karena aku harus berada di sini. Tapi waktu kita tidak lama." Suryo dan Lestari saling berpandangan. "Maksudmu?" Bayi itu menatap mereka dengan mata yang dalam. "Aku punya tugas. Aku harus menyampaikan sesuatu kepada dunia ini." "Apa itu?" tanya Suryo, suaranya nyaris berbisik.
Bayi itu tersenyum. Kalian akan tahu pada waktunya. Peristiwa aneh di desa. Sejak kelahiran bayi itu, desa mulai mengalami hal-hal aneh. Beberapa orang bermimpi tentang masa lalu yang tidak mereka kenali. Tanaman yang tadinya layu, tiba-tiba tumbuh subur. Seorang tetangga yang sudah lama sakit, tiba-tiba sembuh tanpa alasan yang jelas. Semua itu membuat orang-orang semakin yakin. Bayi ini bukan bayi biasa. Hari yang menentukan. Sampai akhirnya, pada suatu hari, bayi itu berkata, "Hari ini adalah hari terakhirku di sini." Suryo dan Lestari langsung panik. "Apa maksudmu, Nak?" Bayi itu tersenyum lembut. "Aku datang untuk mengingatkan bahwa dunia ini masih memiliki keajaiban. Bahwa manusia harus lebih banyak melihat, mendengar, dan memahami. Aku datang untuk mengajarkan kalian sesuatu. Dan sekarang tugasku sudah selesai." Lalu, bayi itu terdiam. Tubuhnya mengecil, dan lenyap dalam cahaya putih yang terang. Suryo dan Lestari hanya bisa menangis. Bayi yang mereka lahirkan, yang mereka cintai, menghilang begitu saja. Legenda yang tinggal. Setelah kejadian itu, desa mereka tidak pernah sama lagi. Orang-orang mulai lebih menghargai hidup. Lebih mempercayai hal-hal yang tak terlihat. Dan Suryo serta Lestari, mereka tetap mengenang anak mereka. Yang datang ke dunia bukan untuk hidup biasa, tetapi untuk memberikan pesan yang tidak akan pernah mereka lupakan, teman-teman. Kisah ini mungkin terdengar seperti dongeng. Tapi di dunia ini, siapa yang bisa benar-benar tahu? Kadang-kadang, keajaiban hadir dengan cara yang tak terduga. Dan hanya mereka yang percaya yang bisa melihat maknanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian punya kisah serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.